bahwa negara melindungi itu harus, tapi nggak dilakukan. Jelas-jelas disebut bahwa dalam investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Ombudsman mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri dan kawan-kawan itu adalah perbuatan yang manipulatif, melanggar hukum, sewenang-wenang, dan banyak hal yang disebut. Setelah menyingkirkan kami, pimpinan KPK sekarang yang bertindak, ternyata dia nggak sungguh-sungguh memberantas korupsi, Pak. Kalau sekarang malah pimpinan KPK bermasalah, Pak. Dan ternyata koruptornya justru punya pengaruh bahwa memberantas korupsi itu paling efektif. Itu kalau kita fokus dengan korupsi di sekitar penegak hukum terlebih dahulu. Penegak hukum itu ketika dibenahi, maka efek dominonya dia akan bekerja baik. Kalau penegak hukum bekerja baik, maka praktek-praktek korupsi di bidang-bidang lain akan tertangani oleh penegak hukum itu. Oke. Koruptornya tambah diberi ruang, bahkan pemberantasan korupsinya justru malah diberantas. Nggak ada namanya koruptor terus anaknya sukses, itu nggak pernah saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Sobat AS, hari ini saya menghadirkan seorang tamu, seorang narasumber yang juga sahabat saya dan juga pernah bekerja sama dengan saya di sebuah instansi yang pada saat itu cukup disegani dan menjadi role model bagi institusi-institusi lain. Beliau adalah seorang penyidik senior. Saya punya nostalgia banyak dengan beliau ini. Saya masih mengingat ketika kami atau saya memimpin penggeledahan langsung di Korlantas pada saat itu di bulan Ramadan. Ada yang menarik pada saat itu. Saking penggeledahan itu berjalan alot dan memakan waktu yang cukup panjang berhari-hari, sehingga kita terpaksa sahur di bawah sebuah pohon besar. Dan itu adalah pengalaman yang sulit saya lupakan, pengalaman yang berharga, dan pengalaman itu membangun semangat dan kekuatan kami bersama di dalam institusi itu, bahwa kami harus bekerja dan berjuang untuk negeri ini tanpa pandang bulu. Saya punya banyak cerita tentang penyidik senior ini. Belum lagi kita berbicara tentang pengalaman-pengalaman membongkar kasus-kasus lain. Itu adalah bagian kecil ya, dari kasus-kasus yang ditangani beliau ini. Oleh karena itu, saya masih ingat pula ketika beliau ini terkena atau katakanlah mengalami serangan air keras. Karena beliau ini masih terus menjalankan tugas-tugas sebagai penyidik senior di KPK. Dan karena tugas-tugas yang diembanlah sehingga yang bersangkutan mendapat serangan-serangan baik secara fisik maupun serangan-serangan secara psikis. Hal yang sangat memprihatinkan dan membuat luka bagi semua rakyat Indonesia ketika yang bersangkutan dalam menjalani tugasnya itu sampai diserang secara fisik. Matanya disiram air keras yang mengakibatkan mata sobat saya ini mengalami luka yang parah. Bahkan sebelah matanya tidak lagi bisa berfungsi secara normal. Dan berkali-kali sobat saya ini menjalani operasi mata, baik di Singapura maupun di Indonesia. Dan yang terakhir, kira-kira seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, masih menjalani proses operasi di sebuah negara di India untuk mengembalikan keadaan matanya. Luar biasa pengorbanan sobat saya ini. Saya sangat berbangga bahwa sobat ini dan rekan-rekan yang lainnya tetap kokoh, tetap punya semangat yang kuat di dalam memberantas korupsi. Walaupun sebenarnya resiko yang dihadapi, baik di lapangan maupun di mana saja, itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa, yang membutuhkan keberanian dan dedikasi. Dan ini menjadi contoh bagi kita semua bahwa perjuangan memberantas korupsi adalah perjuangan jangka panjang, perjuangan yang melelahkan, dan perjuangan yang mengandung resiko yang luar biasa. Oleh karena itu,
Saya sangat terinspirasi dengan sahabat saya ini dan teman-teman yang lain yang terus tanpa henti-hentinya bekerja keras menegakkan, meneguhkan marwah KPK, dan itu terus diperjuangkannya sampai detik-detik terakhir ketika mereka harus disingkirkan, dilengsarkan, dikeluarkan dari institusi yang selama ini mereka tempati, bekerja dan berjuang dalam memberantas korupsi di negeri ini. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja memperkenalkan sahabat saya ini, penyidik senior Novel Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak berlebihan sepertinya, Pak. Enggak lah. Saya hanya berbuat sedikit. Oh. Dan banyak lagi yang masih berbuat banyak. Pak AS juga luar biasa. Ini pejuang luar biasa Bang Novel dan kawan-kawan penyidik lainnya yang dilengsarkan dari KPK. 57 orang ya Bang Novel ya? 57 plus 1. Plus 1 ya? Ya. Oke, 57 orang yang saya pakai istilah dilengsarkan. Iya, betul. Karena dikeluarkan dengan cara yang tidak wajar, Pak. Disingkirkan kalau saya ngomongnya, Pak. Oh, Ya. disingkirkan. Kalau dilengsarkan itu bahasa Jawa ya, Bang? Kalau dilengsarkan seolah-olah kan di atas gitu, Pak. Oh, gitu. Kita cuma disingkirkan aja sama mereka. Gimana kabar Bang Novel? Baik, alhamdulillah sehat. Baru pulang ya Bang Novel dari India? Iya, saya tanggal 17 Oktober operasi mata kanan. Oke. Operasi, kemudian operasi itu namanya operasi stem cell, metode SLAB. Alhamdulillah operasinya bagus. Dikatakan bahwa proses itu 3 bulan, sekarang baru berjalan sekitar 3 minggu. Alhamdulillah ada peningkatan penglihatan. Semoga nanti sampai selesai bisa penglihatan saya jauh meningkat. Mohon doanya nih Pak. Insya Allah. Jadi sahabat AS pasti kalau saya flash ke belakang, kita masih ingat ya secara bersama-sama bahwa mata Bang Novel ini pernah ya disiram air keras pada saat beliau masih status sebagai penyidik di KPK pada saat itu, penyidik korupsi ya. Jadi banyak mengalami serangan-serangan seperti begitu Bang Novel ya. Iya, kurang lebih gitu Pak. Apa sih harapannya Bang Novel terhadap pemberantasan korupsi ini? Masih adakah harapan? Atau bagaimana? Kita tuh berpikir mesti bersemangat Pak, kayak Pak AS lah. Iya. Jadi kalau kita hanya berpikir pakai logika, nanti jadinya kita pada titik tertentu kita akan putus asa. Saya lebih suka berpikir dengan semangat lebih. Jadi kalau kita memakai logika, hampir-hampir kita putus asa ya. Karena memang kita lihat fenomenanya adalah korupsi banyak, koruptornya tambah solid, sepertinya tambah diberi ruang. Bahkan pemberantasan korupsinya justru malah diberantas. Ini kan akhirnya membuat kita loh, situasi kok seperti ini. Kalau kita berpikir terus kemudian dengan logika membuat kita putus asa, maka yang rugi kita sendiri. Berarti parah ya Bang Novel ya, karena negara tidak hadir ya. Dan Pak AS lebih tahu. Tapi memang ini Pak, kita perlu harus membicarakan itu. Ya. Karena kita perlu juga memahamkan bahwa ke masyarakat luas bahwa korupsi ini kan sebetulnya yang dirugikan adalah masyarakat. Negara, dan juga pemerintah mestinya. Nggak mungkin pemerintah bisa punya rencana-rencana, bisa berjalan baik kalau korupsi di mana-mana. Nggak mungkin pembangunan itu bisa berhasil dengan sesuai rencana kalau korupsinya besar. Jadi kalau melihat dari perspektif itu tentunya semua orang berkepentingan untuk pemberantasan korupsi. Cuman masalahnya godaannya banyak dan ternyata koruptornya justru punya pengaruh ya. Ini yang perlu harus kita dorong agar semua orang paham. Dengan paham maka semua orang akan mau mengambil peran untuk mengupayakan anti korupsi dan betul-betul selalu menyuarakan agar upaya memberantas korupsi betul-betul dilakukan. Oke, Bang Novel. Seperti kita ini Pak, Bapak ada podcast, saya punya podcast, kita selalu ngomongin itu, harapannya kan mengedukasi, menyadarkan, membawa masalah-masalah korupsi yang di ruang gelap ke ruang terang di atas meja agar dibereskan. Oke. Itu Pak. Berarti kalau saya mengambil kesimpulan begini, berat juga ya Bang Novel ya. Saya tiba-tiba berpikiran begini, karena tadi Bang Novel bilang
ini kan koruptornya diberi ruang ya. Iya. Diberi ruang. Jadi dia lebih kuat. Iya. Seharusnya kan kita lawan secara bersama-sama kan, Betul. agar dia bisa menjadi lemah dan hilang. Tapi Betul. ini dia diberi ruang, akhirnya dia menjadi kuat. Karena dia menjadi kuat, menurut saya, inilah mungkin yang salah satu membuat Bang Novel dan teman-teman yang lain yang 57 plus itu terlempar dari KPK. Iya. Saya yakin begitu. Kalau kan gini, seringkali kan kalau kita bilang diberi ruang, orang akan bertanya indikatornya apa? Ya. Indikatornya kita lihat undang-undang KPK diubah yang perubahannya adalah melemahkan. Bukan menguatkan. Saya tuh seringkali dibilang sama orang menguatkan. Ya. Saya upaya berpikir secara positif. Cobalah saya teliti. Ya. Sisi menguatkannya di mana? Nggak ketemu, Pak. Justru yang lebih banyak Yang ketemu adalah melemahkan gitu loh. Walaupun ketika dikatakan bahwa oh ini ada beberapa penjelasan yang dikatakan menguatkan, tapi saya cari nggak ketemu. Jadi dari situ kemudian saya semakin paham bahwa undang-undang itu nggak menguatkan. Terus yang kedua kita lihat bahwa pimpinan KPK pun yang dipilih justru tidak punya track record yang betul-betul menunjukkan punya semangat anti korupsi yang benar-benar. Dan bahkan beberapa bermasalah. Ya, dan terbukti ya. karena pelanggaran etik kan. Ya. Beda seperti pimpinan-pimpinan sebelumnya Pak AS dan lain-lain yang bersemangat untuk melakukan pemberantasan korupsi yang betul-betul punya kemauan sampai pada pengorbanan gitu Pak. Rela berkorban lah untuk bisa betul-betul berjuang. Ini kan kita bisa lihat sebagai indikator bahwa sepertinya kok tidak digarap dengan sungguh-sungguh gitu. Padahal dampaknya juga berat. Oke. Bang Novel, saya ingin flashback kembali ke belakang ya. Saya ingat betul Bang Novel ini ada sekitar 21 orang ya yang Polri dulu yang pernah waktu di zaman saya yang pimpinan KPK bersama Pak Bawi, Pak Busro, Pak Sul dan Pak Adnan itu datang menemui pimpinan. Iya. Meminta untuk bergabung secara tetap ya menjadi pegawai tetap KPK. Iya. Maksudnya bahwa kita akan menyampaikan kepada Kapolri pada saat itu bahwa Anda dan 21 orang itu ingin bekerja secara tetap, jadi pegawai tetap di KPK pada saat itu. Itu ada berapa orang itu Bang pada saat itu? 21 atau 23 saya lupa persisnya, tapi sekitar 20-an satu lah kurang lebih betul. Saya lupa persisnya. Ya. Bisa nggak saya diceritakan, ya, diberi informasi kepada masyarakat luas, karena ini kan edukasi juga. Ya. Kira-kira apa yang mendorong, semangat apa yang mendorong pada saat itu sehingga Bang Novel dan teman-teman pada saat itu memutuskan untuk bekerja secara tetap atau menjadi pegawai tetap KPK. Ya. Ya. Kira-kira apa yang mendorong, semangat apa yang mendorong? Ya. Apakah karena pada saat itu Bang Novel melihat bahwa pada saat itu kan penyidik di KPK masih sangat terbatas kan? Iya, iya. Terus kemudian kasus korupsi yang ditangani begitu banyak, jadi tidak seimbang ya antara jumlah penyidik dan kasus korupsi, sehingga Bang Novel berpikiran bahwa Bang Novel harus concern nih bersama teman-teman itu sehingga memutuskan untuk menjadi penyidik tetap di KPK pada saat itu, atau ada hal-hal lain yang mungkin belum terungkap selama ini. Iya, iya. Silakan Bang Novel. Gini Pak, dalam pandangan saya sampai sekarang masih sama saya pandangan bahwa memberantas korupsi itu paling efektif itu kalau kita fokus dengan korupsi di sekitar penegak hukum terlebih dahulu. Di penegak hukum ya? Penegak hukum. Berarti apa tuh? Kejaksaan? Ya mulai kepolisian, kejaksaan, peradilan, lembaga pemasyarakatan. Penegak hukum lain juga ada PPNS ya. Ada pajak, bea cukai dan lain-lain. Jadi harus konsentrasi di concern di penegak hukum. Kenapa? Penegak hukum itu ketika dibenahi, maka efek dominonya dia akan bekerja baik. Kalau penegak hukum bekerja baik, maka praktek-praktek korupsi di bidang-bidang lain akan tertangani oleh penegak hukum itu. Dan itu penting. Kalau kita lihat di Undang-Undang KPK, secara tersurat maupun tersirat, sebenarnya penegak hukum itu salah satu yang menjadi concern untuk ditangani KPK. Dan fokusnya di situ mestinya. Harusnya fokusnya dimulai dari situ ya. Betul. Jadi ketika melihat dari perspektif itu, maka itu penting untuk bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh. Problemnya adalah ketika saya waktu itu masih sebagai anggota kepolisian, maka itu akan sulit bisa bekerja dengan
lepas dari apa ya, dari intervensi gitu ya. Bisa terjadi itu konflik of interest kira-kira gitu. Bisa konflik of interest, bisa intervensi dan lain-lain. Jadi agak sulit gitu. Maka oleh karena itu dengan beberapa pertimbangan dan saya punya harapan upaya memberantas korupsi itu bisa berjalan dengan sungguh-sungguh, maka pilihannya ya saya keluar dari Polri untuk menjadi pegawai tetap KPK. Oke. Kenapa perlu begitu? Agar kita bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Fokus. Nah, ini yang penting sebenarnya. Karena apa ya? Saya tentunya sangat berkeinginan bahwa upaya memberantas korupsi di negeri ini bisa dilakukan dengan optimal dan hasilnya juga akan luar biasa kalau betul-betul dikerjakan dengan optimal. Salah satu pertimbangannya itu. Dan ketika mengambil peran untuk fokus di KPK, berarti saya meninggalkan karir saya itu. Oke. Yang dari Akabri, dari Akpol, dan kemudian saya tinggalkan untuk menjadi pegawai tetap KPK. Banyak yang mengatakan waktu itu, kamu nanti tahu nggak KPK itu sementara dan lain-lain. Ya memang kalau mau berjuang ya ada pengorbanan gitulah Pak. Dan saya pikir itu bukan suatu hal yang berat atau yang rumit ya. Karena kita lihat banyak tokoh, banyak orang-orang yang berjuang untuk negara kita. Mereka juga pasti berjuang dan banyak pengorbanan yang dilakukan. Kalau yang saya lakukan kan pengorbanan kecil sebenarnya. Jadi saya melihat itu suatu hal yang rasional untuk diambil, bahwa untuk memperjuangkan sesuatu itu perlu pengorbanan. Dan saya pikir saya beruntung dan saya tidak pernah berpikir menyesal atau apapun, bahwa ketika memperjuangkan untuk kepentingan pemberantasan korupsi yang baik, itu langkah itu mesti diambil. Oke, ini menarik ya Bang Novel ya. Saya tiba-tiba berpikir ya, bahwa tadi kan Bang Novel bilang di antara teman-teman ini hampir sebagian besar berasal dari akabri. Iya, betul. Polisi. Oleh karena itu, kalau akabri biasanya pada saat di pendidikan itu punya harapan yang besar ya. Menjadi jenderal gitu. Ya, bahkan bukan harapan, sebenarnya hal yang kemungkinan besar akan diraih. Kalau dari akabri, insya Allah kalau tidak ada halangan, dia akan jadi jenderal. Kan gitu kan. Dan saya ingat pada saat itu, waktu Bang Novel datang menghadap kepada saya dan pimpinan, saya sempat utarakan itu, bahwa tolong Anda pikir baik-baik, karena saya tahu betul bahwa kalau lulusan akabri, dia punya harapan untuk bisa meraih sukses yang luar biasa ya, bisa jadi jenderal dan lain sebagainya. Dan harapan itu bukan cuma datang dari Bang Novel sendiri. Ada keluarga, ada istri, ada anak-anak dan teman-teman yang juga mengharapkan seperti begitu. Ya. Pernah nggak terbesit suatu ketika bahwa saya ini mengorbankan, ketika saya bergabung ke KPK, berarti saya mengorbankan kesempatan saya untuk meraih bintang. Pernah nggak ada dalam pikiran Mbak Novel seperti itu dan teman-teman yang lain? Dan itu pernah nggak didiskusikan sama teman-teman yang lain sebelum mengambil keputusan untuk bergabung menjadi pegawai tetap KPK? Ya, pastinya pernah lah Pak. Ya. Karena hal itu kan pasti banyak dibincangkan. Ya. Tapi semakin kita sadar soal integritas, semakin kita sadar dengan anti korupsi, kita semakin paham bahwa yang pertama, korupsi itu perbuatan yang merugikan diri sendiri. Ketika saya jadi penyidik, saya kan tahu Pak bagaimana kehidupan keseharian koruptor lah gitu ya, atau orang yang berbuat korupsi. Atau tahu kehidupan sehari-harinya ya? Tahu semua. Dan mereka kehidupannya rusak kok Pak. Nggak ada yang bisa diharapkan ya? Nggak ada kebahagiaan. Nggak ada kebahagiaan. Nggak ada namanya koruptor terus anaknya sukses, itu nggak pernah saya lihat. Jadi tidak ada anak koruptor yang sukses ya? Nggak ada. Kalau ada, ini menarik ini. Kalau ada ya sekedar Pak. Di permukaannya aja ya? Di permukaan saja. Mungkin dia punya gelar, tapi bukan sukses maksudnya. Ya, karena kesuksesan itu bukan diukur dari segi finansial ya? Mungkin dia punya finansial, tapi kehidupan sosialnya rusak. Punya perilaku-perilaku yang tidak patut untuk dibanggakan lah gitu. Bahkan keluarga pasti orang-orang tua pasti berupaya untuk anaknya nggak jadi seperti itu gitu. Contohnya narkoba, masalah kemudian dan banyak masalah-masalah yang lain. Jadi selalu ada masalah. Ketika melihat seperti itu, kita kan tahu Pak bahwa ternyata ketika berbuat korupsi itu buruk sekali.
buruk sekali dan sangat merugikan. Orang mungkin sering lihat sinetron, Pak. Sinetron bahwa, oh ini bisa hidup kaya raya tiba-tiba, terus begini-begini hidupnya bahagia. Enggak. Senang mungkin iya, senang sementara. Dan itu setelah itu rusak. Dengan melihat itu, kita kan banyak belajar. Yang dengan belajar itu kemudian kita tahu bahwa kita harus menata hidup. Bahwa hidup kita itu ya bukan sekedar kita terus mau jadi pejabat, bukan kita terus berupaya mencari kaya dengan segala cara, bukan kita sekedar mencari status sosial dan kemudian mengorbankan integritas, mengorbankan kredibilitas dan lain-lain. Sehingga hidup bersahaja itu sebetulnya juga bagus, luar biasa. Justru bahagia ya? Bahagia, luar biasa. Dan tentu kebahagiaan kan tidak bisa terus didapat dengan cara-cara yang berbuat jahat lah gitu kurang lebih. Begitu juga dengan menjadi pejabat di level apapun, baik penegak hukum, di Polri, di Kejaksaan, di apapun lah ya. Ketika mendapatkannya itu dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang korup, maka hasilnya pun akan jelek. Nah dengan itu, saya juga sadar bahwa saya punya keluarga, saya punya anak, saya juga berharap anak-anak saya menjadi orang-orang yang baik, harus dididik dengan cara yang baik, diberikan keteladanan, dan tentu kalau saya kemudian mengambil dengan cara yang buruk, maka pada dasarnya atau berbuat korup, maka pada dasarnya saya sedang menjerumuskan diri saya, keluarga saya, dan anak-anak saya, kan rugi. Dengan begitu, maka berpikirnya akan lebih mudah. Berikutnya adalah ketika kemudian melihat tantangan-tantangan bahwa korupsi itu betul-betul membuat kerusakan yang luar biasa. Maka pilihannya kalau kemudian kita membiarkan atau kemudian tidak tergerak hati untuk betul-betul mau mengambil jalan berjuang untuk memberantas korupsi dan berani mengambil resiko pengorbanan, maka nasionalismenya di mana gitu loh Pak. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya kita mengambil jalan tadi itu nggak berat Pak. Dan tentunya kita semakin paham bahwa ketika berjuang atau berbuat kebaikan, maka akan banyak resiko-resiko. Serangan lah, dimusuhi lah, dan lain-lain. Tapi bukankah segala kesulitan yang kita peroleh, yang kita hadapi karena kita berbuat kebaikan, justru membuat kita malah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung lagi yang didapat. Nah, dengan beberapa pertimbangan itu, kemudian kita mengambil langkah itu nggak rumit, Pak. Dan kemudian kita juga sadar ketika kita kemudian mengambil jalan untuk berlaku baik, maka kita akan berkumpul dengan orang-orang baik. Dimusuhi sama orang jahat nggak apa-apa lah kan gitu Pak. Jadi dengan pertimbangan itu maka langkah-langkah untuk mengambil itu berpikirnya rasional. Dan kita sadar bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya. Dengan begitu maka kita nggak rumit Pak. Walaupun saya katakan begini bukan berarti semua pejabat-pejabat penegak hukum bermasalah, enggak juga. Walaupun yang bermasalah juga banyak gitu loh Pak. Tapi kan kita katakan bahwa itu pilihan. Itu pilihan. Dan semakin lama orang semakin sadar kok. Sekarang juga rupanya sekarang kan sudah mulai fenomena itu kan semakin terlihat. Apalagi dengan adanya media sosial. Hal-hal apapun orang banyak tahu gitu, termonitor lah. Dengan begitu maka pilihan untuk terus menjaga, terus mengambil peran untuk kebaikan, itu suatu hal yang menguntungkan. Gitu Pak Ais. Bang Novel, ini kan kalau saya lihat Anda dan teman-teman itu sudah melakukan pengorbanan yang luar biasa ya. Pengorbanan kecil lah Pak Ais. Agak So, sungkan saya dibilang agak luar biasa. Pengorbanan yang luar biasa, yang mengubur dalam cita-cita yang kemungkinan besar akan diraih menjadi jenderal, dan Anda memutuskan untuk tetap bergabung di KPK, berarti kan mengubur cita-cita itu ya. Dan bergabung di KPK untuk melanjutkan perjuangan, saya bilang ya, perjuangan. Karena kalau di KPK kan orang bukan bekerja, maksudnya berjuang kalau di KPK itu. Bukan kayak tempat lain ya. Jadi, untuk melanjutkan perjuangan pemberantasan korupsi. Tapi di dalam perjuangan itu kan banyak hal-hal yang dihadapi. Salah satunya resiko, tantangan, macam-macam lah. Salah satunya yang menimpa Bang Novel pada saat itu ya, disiram air keras dan lain sebagainya. Dan yang terakhir lagi, pengorbanan yang luar biasa menurut saya, Bang Novel dan teman-teman, itu dihentikan
dengan cara yang sangat tidak manusiawi, dikeluarkan dengan cara tidak manusiawi yang seolah-olah konstitusional. Oke? Seolah-olah konstitusional. Padahal itu sebenarnya cara-cara tidak manusiawi. Ada nggak terbesit dalam pikiran Bang Novel dan kawan-kawan ketika itu terjadi, disingkirkan dengan cara-cara tidak manusiawi, tiba-tiba berpikir, tahu gitu Pak ya? Tahu begitu, saya dulu nggak berhenti. Tahu begitu, saya tetap melanjutkan posisi saya. Tahu begitu, saya tidak mengambil kesempatan untuk tetap bergabung di KPK ini. Tiba-tiba Anda berpikir, kemana nih negara? Negara tidak memberikan apresiasi. Atau katakanlah, janganlah memberikan apresiasi, tapi melindungi. Pernah nggak terbesit dalam pikiran Bang Novel dan teman-teman seperti itu, bahwa negara ini tidak hadir melindungi para pejuang anti korupsi? Sebelum menjawab bersitan hati, saya mau menjelaskan dulu satu hal. Bahwa negara melindungi itu harus ya, tapi nggak dilakukan. Jadi paling tidak secara konstitusi harus, karena jangan sampai kemudian ada orang yang memilih untuk membela negaranya justru kemudian dikerjai. Saya khawatir kalau kemudian di kemudian hari orang semakin enggan atau takut untuk membela negaranya. Ini yang bahaya. Baru saya jawab soal bersitan hati, Pak. Jadi secara konstitusi negara harus melindungi. Tapi yang terjadi? Yang terjadi sebaliknya. Negara tidak melindungi. Saya katakan tidak melindungi. Ini kenapa saya katakan tidak melindungi? Karena faktanya menyingkirkan orang-orang baik yang bekerja di KPK bisa dilakukan. Kan ini kan agak aneh ya. Kenapa kok bisa dilakukan? Padahal jelas-jelas disebut bahwa dalam investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Ombudsman mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri dan kawan-kawan itu adalah perbuatan yang manipulatif, melanggar hukum, sewenang-wenang, dan banyak hal yang disebut. Bahkan orang-orang itu banyak justru malah bermasalah sebelumnya. Jadi masalah itu jelas sebenarnya. Cuman bisa berbuat begitu. Nah, ini kan aneh ya. Seolah-olah negara kita punya masalah dalam masalah aturan hukum gitu kan. Baru saya bicara bersitan dalam hati. Tadi kalau bicara bersitan dalam hati, Pak, bagi saya, Pak, segala sesuatu yang telah terjadi itu bagi saya baik. Harus dilihat sebagai hal yang baik. Kenapa? Allah punya takdir, Pak. Jadi bagi saya, jadi bagi saya itu kalau mengandai-andai itu bisikan setan. Menarik. Jadi, tahu gitu begini enggak. Itu bisikan setan. Itu bisikan setan. Jadi bisikan setan itu nggak perlu didengar. Yang perlu kita lihat adalah segala sesuatu terjadi pasti baik. Saya yakin apapun yang terjadi itu baik. Dengan begitu kita akan berpikir positif. Kita akan terus melihat masa depan. Kita akan terus mengambil peran dengan semangat dan sungguh-sungguh. Dan kita betul-betul tidak mudah putus asa. Sekalipun dalam persepsi kita mungkin dilihat, ini merugikan, ini menyusahkan. Bahkan kalau dikatakan, seandainya saya diberi kesempatan untuk ditanya, dulu sebelum disiram air keras, mau nggak kamu dibeginikan sehingga kamu nggak disiram air keras? Sehingga mata nggak sampai cedera berat, sampai hampir nyaris buta, yang kiri saya buta permanen, yang kanan walaupun kemarin tinggal 20%, sekarang alhamdulillah sudah meningkat. Saya akan katakan bahwa saya akan memilih apa yang sudah terjadi. Karena itu pastilah, karena kehendak Allah, dan itu pasti paling baik. Yang dengan begitu kita akan melihat masa depan, Pak. Kita akan melihat apa yang dilakukan. Artinya, saya bukan berarti memaklumi apa yang terjadi, termasuk oleh pimpinan KPK sekarang yang bertindak semena-mena dan lain-lain, bukan melihat itu. Saya justru sekarang melihatnya adalah setelah menyingkirkan kami, ternyata dia nggak sungguh-sungguh memberantas korupsi, Pak. Ini yang harus saya lihat dan sering saya kritisi. Saya sering mengatakan dalam banyak forum, dalam banyak pembicaraan saya di publik, saya katakan. Kenapa saya perlu katakan? Karena saya berkepentingan dengan kepentingan sebagai warga negara. Ketika korupsi nggak diberantas sungguh-sungguh, maka kita harus menyampaikan keberatan. Kita harus marah dalam konteks yang positif ya Pak ya. Bukan marah-marah nggak jelas ya. Bukan marah dalam emosional. Karena ternyata kawan-kawan yang disingkirkan kan karena menangani banyak perkara. Dan perkara-perkara itu nggak diungkap dengan sungguh-sungguh. Lah itulah yang harus kita melihat dalam perspektifnya. Ini menarik. Jadi bukan sekedar saya dan kawan-kawan sedang memikirkan kepentingan pribadi,
Saya yakin kok kalau dalam hal kita berbuat kebaikan yang sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita pasti akan memberikan kemudahan untuk kita untuk urusan kita. Yang dengan begitu ya kita santai aja. Terus kita berbuat, terus kita peduli, dan terus kita mendorong untuk upaya memberantas korupsi yang sungguh-sungguh. Itu yang paling penting, Pak. Jadi menarik nih apa yang disampaikan Bang Novel, bahwa itu ada hikmahnya ya. Hikmahnya apa? Masyarakat bisa melihat Iya. secara transparan ya apa yang terjadi, bahwa ketika Bang Novel dan kawan-kawannya disingkirkan, pemberantasan korupsi di KPK itu menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Iya, betul. Oleh karena itu mungkin saya agak menyimpulkan sedikit. Kalau salah simpulan saya, tolong diralat Bang Novel, bahwa sebenarnya maksud dan tujuan Anda disingkirkan ini memang bertujuan untuk menghambat pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan di KPK. Iya, saya yakin begitu. Bahkan ada beberapa kasus yang konkret. Oke. Beberapa saya sebutkan ke media. Betul. Dan saya sampaikan karena memberantas korupsi ya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau memberantas korupsi hanya dengan cara koruptornya nggak ditangkap, kasusnya nggak diungkap dengan didatangi koruptornya. didatangi ya, itu lain soal lagi tuh, Pak. Gimana Pak ya, nanti kita ngomongin itu lah ya. Jadi kalau memberantas korupsi hanya dengan cara tidak disebut ke media, terus dibiarkan, koruptornya nggak ditangkap, berarti korupsinya hilang. Nggak begitu kan, Pak. Nah, berantas korupsi harus dilakukan dengan suatu tindakan yang komprehensif, penindakan, pencegahan, pendidikan bersama-sama. Waktu zaman Pak S dulu kan banyak pencegahan-pencegahannya luar biasa dan lain-lain. Tapi sekarang kalau dikatakan pencegahan yang mana? Nggak jelas ya? Nggak jelas. Pendidikan yang mana? Penindakan yang mana? Bahkan beberapa kasus besar yang waktu itu ditangani oleh saya dan teman-teman yang masih di KPK waktu terakhir-terakhir, kan nggak ada yang berjalan lagi. Jadi ketika Bang Novel dan kawan-kawan disingkirkan, kasus itu menjadi diendapkan ya? Nah, hilang, Pak. Hilang ya? Nggak tahu paling kemana. Tidak terdengar. Tidak terdengar, ini menarik. Jadi sahabat AS, kita udah lihat ya bahwa ternyata kawan-kawan Bang Novel dan Bang Novel ini disingkirkan dengan tujuan sebenarnya bahwa agar pemberantasan korupsi di KPK ya, saya sebut di KPK, itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Paling tidak keyakinan saya begitu. Oke. Kembali lagi. Ini tadi menarik yang Bang Novel katakan bahwa negara tidak hadir melindungi. Padahal sebenarnya kan dalam konstitusi negara itu harus melindungi ya bagi orang-orang yang sedang melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Tapi ini kan sebaliknya yang Bang Novel lihat. Oleh karena itu saya lagi berpikir Bang Novel, kalau negara tidak hadir melindungi, bahkan tidak memberikan apresiasi terhadap orang-orang baik lah. Ya, jadi kalau negara tidak memberikan atau masyarakat secara luas tidak memberikan dukungan, ya, tidak memberikan dukungan yang kuat terhadap orang-orang yang berbuat baik, dan justru sebaliknya, misalnya negara memberikan ruang, tadi kan Bang Novel begitu ya, memberikan ruang kepada orang-orang yang tidak baik lebih berkembang. Sebetulnya saya baiknya tidak mengatakan bahwa dia memberikan ruang, negara memberikan ruang, tapi dengan membiarkan seolah-olah seperti memberi ruang. Gitu. Kalau memberikan ruang, negara meng-create tuh, nanti jadi salah. Seolah-olah ya. Seolah-olah ya. Memberikan ruang. Seolah-olah memberikan ruang dengan membiarkan. Membiarkan ya. Oleh karena itu saya khawatir kalau ini terjadi, Bang Novel, jangan-jangan nanti orang baik atau orang yang punya niat baik di negara kita ini semakin berkurang. Kenapa saya katakan semakin berkurang? Karena dia melihat. Dia melihat realita. Dia melihat fakta di lapangan bahwa ternyata menjadi orang-orang baik di negara ini, seperti yang Bang Novel katakan tadi, dengan teman-temannya mendapat serangan dan lain sebagainya. Kalau begitu, jangan-jangan nanti orang-orang yang tidak baik itu semakin banyak jumlahnya. Karena tadinya kan orang-orang yang berniat baik, Bang Novel, setelah melihat fenomena ini, setelah melihat realita ini, apa yang terjadi kepada Bang Novel dan kawan-kawan, itu dia enggan. Tadi dia sudah punya niat nih jadi orang baik. Dia enggan. Dia mengurungkan niatnya menjadi orang baik. Akhirnya dia berpindah tempat menjadi orang yang tidak baik, atau menjadi orang yang safety player. Ini kan berbahaya. Jadi pragmatis, Pak ya. Jadi pragmatis. Akhirnya apa? Kita tidak bisa berharap bahwa setiap saat akan hadir generasi-generasi yang punya keinginan
bahkan bukan segera punya, akan berbuat kebaikan untuk negeri ini. Kira-kira begitu? Ya, saya khawatirnya begitu. Tadi saya katakan di awal, Pak, bahwa ketika membiarkan orang yang betul-betul peduli dan mau berbuat untuk negaranya, dan kemudian mereka tanda kutip dikerjai gitu ya, Pak ya. Apapun itu, baik diserang ataupun dibuat sedemikian rupa, kemudian disingkirkan, maka itu akan membuat persepsi tadi akan muncul. Tapi di banyak kesempatan saya mengatakan kepada anak-anak muda, makanya saya sering dalam forum-forum tertentu sebagai pembicara atau dalam podcast saya katakan bahwa kita harus sadar bahwa ketika kita berbuat baik, itu pada dasarnya kita berbuat untuk diri sendiri. Oke. Jangan berpikir bahwa kita berbuat itu untuk bangsa dan negara. Memang untuk bangsa dan negara, kalau kita melihat dari perspektif logis ya Pak ya. Tapi kita mesti paham bahwa ketika kita berbuat baik, contoh memberantas korupsi gitu ya Pak, jadi penyidik gitu ya. Dan kemudian dia sungguh-sungguh untuk berbuat. Dia akan mengalami keadaan di mana ketika berbuat baik itu dia akan dimusuhi. Dia akan dimusuhi, dia akan diberikan kesusahan-kesusahan. Menjadi orang yang kesepian ya. Apapun itu, diantaranya itu. Tapi pahamkah kita bahwa segala kesusahan yang kita alami karena kita berbuat baik, itu adalah cara untuk mendidik karakter kita. Nggak ada Pak orang hebat yang kemudian lahir begitu saja. Lahir santai-santai menjadi orang hebat. Pemain bola saja perlu latihan, Pak. Oke. Dan latihan itu berat, nggak menyenangkan, susah. Bahkan kalau kita melihat seorang tokoh pemain bola hebat gitu, tapi kalau kita pengen jadi seperti itu, atau anak muda pengen jadi seperti itu, coba suruh lihat bagaimana latihannya dia. Perjalanan. Jangan-jangan udah deh nggak jadi deh gitu Pak ya. Padahal kalau kita kaitkan dengan tadi yang saya katakan, ketika ingin jadi orang baik, ketika mau untuk berbuat baik, berbuat kebaikan, mendapatkan kesusahan, itu bagian dari latihan. Mendidik karakter kita untuk terus kuat, untuk semakin meningkat, dan kemudian itu menjadi bekal untuk kehidupan di bidang apapun dia bekerja. Itu yang paling penting. Dan ketika kemudian kita sadar begitu, maka kita nggak pernah risau dengan segala kesulitan yang akan kita hadapi. Harusnya begitu. Tentunya dengan mitigasi, dengan strategi, dengan cara-cara yang tepat. Kalau nggak konyol ya Pak ya. Tapi itulah gambarannya. Dengan begitu kita nggak perlu khawatir. Dan seandainya pun fenomena bahwa negara tidak hadir untuk melindungi untuk orang-orang yang betul-betul berbuat untuk kebaikan, jangan terus kita malah mengurungkan diri untuk berbuat baik. Karena pada dasarnya berbuat baik kebutuhan kita. Kebutuhan ya? Kita butuh. Kita berbuat baik karena kita mau mendidik diri kita, mendidik karakter kita untuk menjadi orang yang tangguh, orang yang tabah, orang yang persistensi tinggi, orang yang punya keinginan kuat dalam melakukan sesuatu. Kita semakin kreatif untuk membuat suatu rencana, strategi, dan cara. Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan. Yang dengan begitu kita nggak pernah risau. Dan satu lagi sebenarnya, fenomena belakangan media sosial, banyak buzzer. Seringkali orang berbuat baik kan dibully. Seperti Bang Novel ini ya, sering dibully. Pak S juga. Jadi buzzer membully. Tapi kita begini, kalau kita berbuat baik, tidak berharap diapresiasi, tidak berharap dipuji, kita nggak risau Pak. Gitu. Mau dibully, mau dikatakan apapun, ketika dia ngomong buruk, ngomong jelek, pada dasarnya kan bermasalahnya ngomong Pak. Oh, gitu. Ya biarkan saja. Yeah. Kita juga berbuat baik, berbuat kebaikan karena kepentingan kita sendiri. Yeah. Dengan begitu, paling tidak kita sadar kalau kita yang percaya betul bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan ada kebaikan yang kembali kepada kita. Pasti. Yang dengan begitu sudah mendidik diri kita, kita sadar bahwa kebaikannya akan kembali kepada kita. Dan kalau ada yang ngomong yang nggak baik, anggap saja dia store pahala untuk kita. Dengan begitu nggak pernah risau Pak. Dan selalu bersemangat seperti Pak. Pahalanya kita ambil ya. Iya. Jadi santai ya Pak dengan begitu. Ya. Oke Bang Novel, saya ingin kembali dulu ya. Sudah berapa tahun ya kejadian siram air keras itu? 5 tahun lebih. Sudah 5 tahun yang lebih. Menjelang 6 tahun.
Ini kan sudah lama sekali, Sobat AS, sudah 5 tahun. Dan kita lihat bahwa memang sudah ada proses peradilan. Ada orang yang dibawa ke persidangan. Tapi saya nggak percaya dengan proses itu. Oke. Ada orang yang dibawa ke persidangan, kemudian ada orang yang dihukum. Ya. Tapi kan realita, fakta di lapangan yang kita lihat bahwa sebenarnya orang-orang itu adalah apa itu istilahnya kalau kambing hitam, kira-kira begitu Pak Noman. Ya. Bukan intelektual dadernya Ya. bukan pelaku sebenarnya. Sehingga menurut saya kasus ini kan belum selesai. Kira-kira begitu ya, Ya, kasus ya. ini belum selesai karena belum membawa pelaku sebenarnya Ya. ke persidangan untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya, kan Ya. begitu, berarti belum selesai. Oleh karena itu, dia belum selesai, masih adakah harapan bahwa suatu ketika kasus penyiraman air keras terhadap Bang Novel, pelakunya itu akan ditemukan, baik pelaku lapangan maupun intelektual dadar. Ya. Saya begini Pak, saya sederhana. Saya itu segala sesuatu yang terjadi nggak pernah saya masukin di hati. Oke. Artinya saya nggak dendam. Ya. Tapi bukan berarti terus kemudian memaklumi. Itu poin penting. Adapun, Jadi memahami tapi tidak memaklumi ya. ya artinya saya tidak masukkan dalam hati, tidak Oke. dendam. Dendam. Bahkan saya berharap orang-orangnya itu bertobat. Kalau nggak kasihan dia, ruginya dia gitu kan Pak. Tapi saya nggak akan memaklumi itu. Oh, tidak memaklumi. Tidak memaklumi. Kenapa? Kalau dimaklumi Pak, nanti ada orang lain lagi yang menjadi korban. Berbahaya. Ini kan nggak boleh. Artinya penegakan hukum harus berjalan benar. Oke. Fenomena proses peradilannya kemarin itu kan aneh. Ya. Kenapa? Saksi-saksi terintimidasi, tetangga-tetangga saya. Terus kemudian prosesnya tidak justru malah berpihak kepada korban. Oke. Jadi lucu gitu. Ditambah lagi dibikin persepsi seolah-olah itu adalah air aki yang dicampur air. Kan lucu Pak. Aneh ya. Aneh. Bahkan waktu di persidangan pun saya bilang, kejadian itu, pelaku itu sempat menumpahkan air kerasnya itu. Kena ke lantai beton. Lantai betonnya itu berubah warna karena reaksi air keras itu. Oke. Mudah kan? Air aki campur air, coba disiram. Berubah warna apa tidak? Pasti tidak. Ya, ya. Saksi mengatakan baunya menyengat sekali, bau air keras kan Pak. Coba air aki campur air, dicium baunya nyengat gak? Kan enggak. Artinya fenomena dengan sangat sederhana itu bisa membuktikan. Tapi peradilannya dibuat seperti itu. Jadi rekayasanya Saya yakin itu rekayasa. terlalu kasar ya, Ya. terlalu mudah ditebak. Ya, jadi seperti itulah fenomenanya. Dan itu sangat jelas. Dan itu menjadi pembelajaran yang buruk. Itu yang poin penting. Nah, cuman saya kalau mengatakan apakah ke depan harus diungkap dan lain-lain, harusnya iya. Tapi saya tidak terus kemudian menghabiskan energi saya ke sana. Oke. Artinya saya kemudian kalau saya menghabiskan energi ke sana, saya yang menjadi korban, saya pula yang stres Pak dengan situasi itu kan. Jadi saya pikir saya berpikir positif dan kemudian saya menatap ke depan untuk saya mengambil peran tetap untuk berbuat kebaikan, tetap untuk memperjuangkan untuk bisa ada upaya pemberantasan korupsi yang baik dan lain-lain. Soal itu tentunya ada kewajiban negara dan itu tetap akan berjalan. Sejarah juga mencatat masalah itu. Oleh karena itu saya tidak mau menghabiskan energi saya ke sana dan tetap untuk melakukan kebaikan yang bisa dilakukan. Itu aja Pak yang dipikirkan. Jadi ini menjadi sejarah gelap bangsa ini ya. Oleh karena itu, karena dia menjadi sejarah gelap, maka suatu waktu dia harus ya dibuka secara terang benderang. Ya. Dia tidak menjadi sejarah gelap bangsa ini. Iya. Kita kan mesti tahu bahwa negara yang penegakan hukum baik, tentunya penegakan hukum akan menggunakan menjunjung tinggi hak asasi manusia, mendapatkan suatu keadilan, proses yang berkeadilan dan lain-lain. Bukan terus kemudian prosesnya sudah bermasalah, ada lagi orang yang kemudian membuat penyampaian di publik bahwa seolah-olah mata saya ini pura-pura. Iya. Dan kemudian orang itu tidak dipermasalahkan. Bahkan orang itu melapor ke polisi loh Pak. Harusnya kan polisi tahu bahwa kalau itu laporan palsu kan harusnya dia kena pasal 220. Iya, ini nggak KUHP. diapa-apain orangnya. Nggak diapa-apain. Bahkan ada dari NGO yang melaporkan orang itu nggak diproses. Yang begini-begini kan lelucon gitu loh Pak. Artinya inilah potret bahwa ketika korupsi di sektor penegak hukum itu masih banyak, maka kita akan selalu melihat masalah ketidakadilan, masalah kemanusiaan dan lain. Dan itu adalah
menggambarkan masalah peradaban kita dan itu sangat miris atau membuat kita prihatin. Jadi peradaban kita bukannya maju, tapi Harusnya, dia mundur ya. ya. Jadi ya peradabannya tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia dan lain-lain. Dan saya pikir itu akan menjadi potret gitu lah Pak. Karena ternyata masalah ketidakadilan dan lain-lain itu banyak. Dan kalau ini kemudian terus terjadi, maka kita akan melihat kerugian besar akan diperoleh oleh negara. Kenapa? Karena orang-orang yang kemudian memilih jalan untuk berbuat baik, ya kalau yang sadar seperti yang saya katakan tadi Pak, bahwa betul-betul punya persistensi tinggi dan itu mendidik dan lain-lain, dia akan tetap mengambil jalan. Tapi yang setengah-setengah akan mikir, udah jangan deh kalau gitu. Nah ini, yang ini kan banyak tuh Pak. Ya. Makanya kita terus mengedukasi untuk terus menyampaikan bahwa anak-anak muda tetap harus mengambil jalan untuk berbuat baik. Jangan kemudian ketika melihat berbuat baik itu jalannya terjal, menanjak dan berat, kemudian udah deh saya ikut arus, rugi. Maka kita terus mengedukasi ini Pak. Oke. Pak AS juga sering mengedukasi bagus-bagus. Iya, Bang Novel ini kan menarik tadi bahwa setelah Anda mengamati bahwa kelihatannya kita agak susah nih mengharapkan ada pemberantasan korupsi yang tanpa pandang bulu yang dilakukan KPK sekarang ini. Karena yang ada hal-hal yang sifatnya seremonial belaka ya. Pak Novel bilang baik itu dia di sektor penindakan, pencegahan, anti korupsinya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya semuanya. Hanya seremonial. Oleh karena itu, kalau sudah tidak ada harapan, saya ingin tanyakan nih sama Bang Novel. Sekarang posisinya di kepolisian ya, kepolisian. Jadi ASN ya. Kalau misalnya suatu ketika nih, Bang Novel dan kawan-kawan, kita berandai-andai nih, dipanggil oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, bilang, saya kembalikan Anda. Kan ini Anda sekarang statusnya ASN di kepolisian. Berarti kan setiap kalau ASN itu mudah saja dipindahkan kemana-mana. Bisa dari kepolisian, kemudian dipindahkan lagi ke KPK atau kemana saja. Kalau suatu ketika Presiden ya, bertanya kepada Bang Novel nih, dan kawan-kawan, saya ingin kembalikan Anda ke KPK. Apa jawaban Anda? Begini Pak, saya tentunya mendorong kawan-kawan yang disingkirkan dari KPK untuk kembali ke KPK. Tapi saya sendiri mungkin akan mempertimbangkan itu. Masih mempertimbangkan? Karena saya melihat kerusakan yang dibuat oleh pimpinan sekarang terlalu banyak. Sudah banyak value-value di KPK yang diubah dan lain-lain. Saya kalau seandainya ditanya oleh siapapun, termasuk Pak Presiden, saya akan hanya mengatakan bahwa pemberantasan korupsi ini perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan perlu dipimpin langsung oleh kepala negara. Kenapa? Karena kalau hanya kemudian diserahkan ke satu institusi, tidak mungkin, Pak. Kalau tanpa dukungan kepala negara? Tanpa dukungan, iya. Kenapa? Karena pasti serangannya banyak. Mana mungkin bisa KPK sendiri bisa memberantas korupsi semuanya, dia diserang, selesai, Pak. Makanya dukungan itu mesti harus jelas. Dan upaya memberantas korupsi harus dilakukan harus menjadi prioritas. Karena apa? Bukan lip service ya? Bukan lip service, Pak. Harus menjadi komitmen. Harus menjadi komitmen. Nah, ini yang penting sebenarnya. Karena kita tahu bahwa tidak ada negara yang maju atau negara yang makmur yang penegakan hukumnya dan pemberantasan korupsinya bermasalah. Tidak ada. Kita contoh negara mana yang maju tapi korupsi di mana-mana? Tidak mungkin. Nah ini oleh karena itu dorongan kita untuk bisa agar pemberantasan korupsi itu dilakukan dengan sungguh-sungguh itu adalah bagian dari keinginan kita agar negara kita semakin maju dan semakin makmur. Jadi menarik nih bahwa seandainya Anda dipanggil dan ditanya itu ada syarat nih kelihatannya saya baca bahwa kemungkinan ini juga belum pasti Anda mendorong kawan-kawan saya mendorong kawan-kawan kembali. Tapi Anda sendiri masih belum memutuskan. Tapi tadi saya lihat sepertinya Anda punya syarat. Syaratnya apa? Bahwa Anda mau kembali menjadi pemberantas, menjadi penyidik ya, atau menjadi orang-orang yang akan terus melakukan perjuangan pemberantasan korupsi di KPK dengan syarat bahwa harus ada dukungan dan komitmen yang serius dari pemerintahan ini karena tanpa dukungan serius dari pemerintah percuma, maka KPK tidak akan bisa berjalan. Kurang lebih seperti itu, Pak Es. Jadi ada syarat ya.
Kemudian yang kedua, ada yang menarik tadi. Anda katakan bahwa kenapa saya membuat syarat itu? Karena Anda katakan bahwa kerusakan yang terjadi di KPK ini sudah luar biasa. Iya, betul. Sudah sangat luar biasa karena banyak value, banyak nilai-nilai yang dulu sudah tertanam secara bagus. Atau katakanlah dia kalau dulu code of conduct sama nilai dasar itu sudah bagus banget. Terus tiba-tiba sekarang itu dirusak ya semua. Sehingga value-nya menjadi hilang. Oleh karena itu Anda punya syarat seperti tadi yang Anda katakan. Ya. Kalau sekedar hanya menjadi pegawai KPK, tapi kemudian tidak bisa berbuat memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, kan sia-sia. Saya maksud begitu, Pak. Saya juga berharap menjadi pegawai KPK itu bukan hanya menjadi pegawai. Bukan hanya datang dan pulang sore, pagi datang. Tapi adalah orang yang berjuang. Ada seperti nilai. Pak AS tadi ini katakan. Jadi ada nilai yang diperjuangkan ya. Jadi masuk di pegawai KPK itu bukan hanya orang yang mencari pekerjaan masuk di sana begitu. Jadi bekerja saja. Saya yakin di KPK kawan-kawan itu sebenarnya orang-orang yang betul-betul mau berjuang. Tapi mungkin karena dia merasa bahwa tidak mendapatkan dukungan, maka dia hengkang. Sekedarnya saja jadinya. Ini akan rugi gitu loh, Pak. Tapi kalau memberantas korupsi itu kemudian menjadi pilihan untuk berjuang demi kepentingan bangsa dan negara, melakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan suatu proses yang sistematis, yang yang optimal dilakukan, maka hasilnya juga akan baik. Dan pilihannya tadi kita menjadi pegawai KPK-nya betul-betul untuk berjuang, bukan sekedar bekerja menjadi pegawai KPK. Itu yang saya maksud. Jadi Sobat AS ini menarik yang disampaikan Pak Novel tadi, bahwa orang bekerja di KPK itu bukan sekedar menjadi pegawai biasa. Betul, Pak. Rutinitas, bukan rutinitas ya. Tapi di situ adalah orang yang datang dengan maksud berjuang ya. Berjuang dalam pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu disitulah nilainya, value-nya ya. Dan Anda tidak melihat itu sekarang di pimpinan KPK, sehingga tadi Anda bilang banyak value yang sudah hancur? Kalau sekarang malah pimpinan KPK bermasalah, Pak. Oh, jadi kenapa bermasalah? Jadi bukan sekedar value-nya yang hilang, tapi pimpinannya bermasalah. Kenapa bermasalah? Tadi Pak S katakan, saya baru kali ini melihat bahwa Ketua KPK menemui tersangka. Iya benar. Ini aneh ya? Aneh. Terus kalau terbang dari Jakarta ke Papua ke sana hanya bertemu untuk salaman, terus uang negara hilang dong. Wow. Berapa biayanya? Begitu juga kalau ditanya, kalau pimpinan KPK bertemu dengan pihak tersangka atau pihak berperkara, boleh, undang-undangnya melarang, Pak. Pidana bahkan. Terus bertemu urgensinya untuk apa contohnya? Apakah dengan diajak salaman berarti terus kemudian bisa diperiksa atau itu? Ternyata tidak. Ternyata habis salaman nggak diperiksa. Nggak bisa diperiksa. Harusnya kan kalau tidak melanggar, kalau itu bisa dianggap tidak melanggar, kalau dia habis salaman bisa menyelesaikan permasalahan. Ya, langsung tindak lanjut pemeriksaan, itu tidak melanggar ya. Tapi ini habis salaman. Saya juga tidak melihat itu tidak melanggar. Bagi saya hal begitu kan selesai dengan penyidik, dengan direktur, ada deputi. Tidak perlu pimpinannya datang ke sana. Tidak perlu. Kenapa? Pimpinan KPK untuk apa melakukan itu? Perlu diingat, Pak, zaman Pak AS sebagai ketua dengan ketua yang sekarang berbeda. Ketua waktu Pak AS sebagai penyelidik, sebagai penyidik dan penuntut umum. Iya, betul. Bunyi undang-undang. Sekarang kan bunyinya enggak, Pak. Iya. Sekarang bunyinya sebagai pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum sudah tidak ada di Undang-Undang Nomor 19. Artinya, ketika dia mengklaim bahwa sebagai penyidik penuntut, undang-undangnya bunyi sudah nggak begitu. Berbeda. Pak AS juga dulu pernah bertemu pihak berperkara? Enggak kan? Benar. Nah, dengan begitu kita memberikan bahwa ternyata ada suatu hal yang menurut saya kalau offsetnya kejauhan gitu, Pak. Sudah bergeser jauh ya? Sudah jauh, dan itu masalah menurut saya. Dan ternyata ketika Ketua KPK sekarang ini masih menjadi deputi penindakan, dia pernah juga bertemu dengan pihak berperkara. Dan itu pelanggaran berat. Dan itu kemudian ketika akan diproses, dia ditarik kembali kan, Pak. Artinya apakah hanya dua itu? Jangan-jangan sering. Ini kan masalah gitu, Pak. Artinya kita mau melihat bahwa ada hal-hal yang bermasalah dan itu terus dibiarkan. Saya khawatir yang begitu-begitu kemudian tidak dipedulikan. Kalau sepaham saya dulu, ketika di KPK itu ada yang berbuat salah, melanggar kode etik, bahkan melanggar pidana, itu kami itu saling melaporkan, Pak. Dan itu biasa. Dan itu mekanisme yang bagus ya bagi sebuah institusi, organisasi. Betul. Jadi kita ada check and balance di antara kawan-kawan dan
Tidak ada ya kita saling menutupi masalah, tidak ada. Dan tidak ada yang untouchable di dalam. Tidak ada yang untouchable. Ingat aja Bang Novel ya, waktu zaman saya itu kan begini. Waktu saya pernah dianggap turut terlibat membiarkan pegawai saya melakukan pelanggaran etik sekretaris saya yang membocorkan sprindik. Itu kan sebenarnya tidak ada aturan di dalam peraturan kita di KPK bahwa sidang etik itu terbuka untuk umum. Ingat kan? Nggak ada aturan begitu. Dan bahkan yang lain-lain kan tertutup untuk umum. Kemarin Pak Saud juga tertutup. Tapi apa yang saya lakukan pada saat itu kan saya minta sama PIPM, Deputi PIPM dan Sidang Etik bahwa tolong ini dibuka untuk umum. Dan Anda masih lihat Pak Novel, saya dan Pak Pandu itu duduk kan kursi itu dan disiarkan loh oleh TV terbuka untuk bayangkan 150 juta ini menyaksikan. Jadi sebenarnya intinya apa yang kita ingin pesan yang ingin kita sampaikan, pesan moral yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat pada saat itu, kita ingin katakan begini, sekalipun dia pimpinan KPK, dia tidak kebal terhadap hukum itu sendiri. Dan itu yang kita lakukan kan dulu. Dan waktu itu tim pemeriksanya kan dari luar, Pak. Iya, betul. Dibentuk tim independen untuk memeriksa pimpinan. Dewan etik, iya. Beda seperti Dewan Pengawas sekarang, dilaporkan justru malah Dewan Pengawas saya belum pernah melihat Dewan Pengawas yang sekarang betul-betul mau inisiatif sendiri untuk memeriksa pimpinan KPK apabila ada pemberitaan, tapi menunggu laporan. Nah, itu kan lucu, Pak. Padahal sebenarnya dalam aturannya dia harus mempunyai inisiatif ya. Dan banyak lagi yang lainnya harusnya dilakukan. Tapi kondisi-kondisi itu yang saya katakan bahwa value-value-nya sudah banyak berkurang dan tidak seperti yang kita harapkan lah. Turunnya itu kejauhan lah Pak gitu. Dan itulah salah satu faktor yang menyebabkan tadi Mbak Novel katakan bahwa pemberantasan korupsi di KPK ini sudah runtuh ya, marwahnya sudah runtuh. Saya melihatnya seperti itu. Bahkan kalau Pak AS lihat di beberapa survei, kepercayaan publik terhadap KPK di bawah jaksa, di bawah polisi. Berarti itu sudah. Dan ini baru pertama kali kan, Pak? Ya. Makasih Bang Novel. Saya ingin menyimpulkan sedikit bahwa ternyata strategi pemberantasan korupsi yang bisa jitu itu, yang bisa lebih akurat kalau kita mulai dari sektor penegakan hukum. Saya yakin begitu. Kalau kita mulai dari penegakan hukum, maka efek dominonya seperti tadi yang Pak Novel sampaikan itu lebih terasa. Betul. Dan bisa dirasakan bahwa pemberantasan korupsi itu berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih Sobat AS, kita jumpa di lain kesempatan dan di lain episode. Selamat kembali membuka channel Abraham Samad Speak Up.